Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk menonton video pembelajaran materi IPS kelas 7 untuk pertemuan pertama. Nah, di sini Budi akan menjelaskan tentang apa yang akan dipelajari di materi IPS di pertemuan pertama ini. Oke, bisa disimak baik-baik PowerPoint-nya ya. Sebentar, Budia siapkan. Oke, bisa dilihat di sini ya. Nah, sebelumnya nanti di Budia jelaskan dulu untuk materi pembelajaran IPS semester Gasal ini kita akan mempelajari 2 bab. Jadi di semester 1 ini kita akan belajar 2 bab. Bab yang pertama adalah ruang dan interaksi antar ruang di wilayah Indonesia. Untuk yang bab kedua adalah interaksi sosial. Nah, untuk bab yang pertama dulu kita akan belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang di wilayah Indonesia. Nah, kita harus tahu dulu apa itu ruang, kemudian apa itu interaksi, dan juga apa itu wilayah di Indonesia. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang kajian babnya. Kita lihat dulu ya, apa itu ruang? Ruang itu menurut kamu apa sih? Kayak gitu ya. Ruang itu biasanya kita bisa melihat melalui ruang kelas, ruang kamar tidurmu, kemudian ruang tamu, dan juga ruang di rumah kayak gitu. Dan biasanya ruang-ruang itu dibatasi oleh sebuah tembok kayak gitu ya. Yang kalau kamu paham biasanya tuh ruang itu dibatasi oleh tembok. Dan nah, ini adalah pengertiannya. Ruang adalah sebuah tempat di permukaan bumi yang mempunyai batas-batas tertentu, di mana makhluk hidup melakukan aktivitas di dalamnya. Jadi, kata kunci yang utama adalah mempunyai batas-batas tertentu. Jadi, setiap tempat atau semua tempat di permukaan bumi yang mempunyai batas-batas tertentu, kita sebut dengan ruang. Jadi tidak hanya terbatas pada ruang kelas, ruang kamar tidur, ruang tamu, dan lain sebagainya, tetapi semua hal yang mempunyai batas kita anggap sebagai ruang. Gitu ya. Nah, contohnya adalah ada hutan, ada sungai, ada sekolah, ada desa, ada kota, ada provinsi, negara, dan semua hal yang mempunyai batas wilayah. Nah, contohnya hutan. Hutan itu kan punya batas ya. Kamu bisa membedakan mana ini hutan, mana itu bukan hutan karena ada batasnya. Nah, sungai juga. Sungai bisa dinamakan sebagai sungai kalau jika ada batasnya, batas airnya di mana, batas daratannya di mana, karena mereka punya batas. Apalagi desa, apalagi kota, apalagi provinsi dan juga negara. Mereka semua punya batas wilayah. Maka kita sebut dengan istilah ruang. Gitu ya. Lanjut. Apa itu interaksi antar ruang? Kalau tadi kita sudah berbicara tentang ruang, kita sekarang berbicara tentang interaksi antar ruang. Jadi, interaksi itu artinya adalah hubungan, kemudian interaksi antar ruang itu artinya adalah hubungan antar ruang. Jadi, bisa wilayah A dengan wilayah B, desa A dengan desa B, atau desa A dengan kota A, atau negara dengan negara. Karena tadi kita sudah membahas tentang ruang, jadi semua tempat yang punya batas itu bisa saling berinteraksi. Nah, contoh interaksi antar ruang. Kita yang ada di Semarang mencontohkannya lebih gampang. Karena apa? Karena di Semarang ada Semarang bagian atas dan Semarang bagian bawah. Semarang bagian atas itu kita di sini di Mijen ya.
itu adalah Semarang bagian atas, menghasilkan buah-buahan, ada rambutan, ada jambu kristal, ada durian, dan lain sebagainya. Kemudian di daerah Semarang bawah itu penghasil ikan. Nah, kalau daerah atas ingin makan ikan laut, kan nggak bisa tuh daerah atas itu di dibuat tambak untuk ikan laut karena tidak ada air lautnya. Jadi mereka membeli ikan laut di Semarang bawah. Kemudian Semarang bawah mau menanam rambutan, tidak ada tempatnya karena rambutan tidak bisa hidup di daerah yang panas, di daerah pantai itu tidak bisa. Kemudian durian apalagi. Jadi Semarang bawah mengirim atau meminta dikirim buah-buahan dari bagian Semarang atas. Jadi maka Semarang atas dan Semarang bawah saling berinteraksi dengan bertukar sumber daya alam. Ya, kita saling melakukan pertukaran sumber daya alam dengan cara berinteraksi, saling mengirim. Itu adalah contoh interaksi antar ruang. Nah, ini bentuk interaksi antar ruang ya. Ini yang Budiah tadi contohkan. Wilayah A ini surplus sayuran. Surplus artinya kelebihan ya. Kelebihan sayuran di wilayah A. Kemudian di wilayah B ini surplus ikan, jadi kelebihan ikan. Mereka saling melengkapi, saling mengirim ya. Yang sayuran ngirim ke B, yang ikan ngirim ke A, jadi saling melengkapi. Kemudian yang kedua ini, ada 3 wilayah. Wilayah A kelebihan sayuran tetapi minus. Minus berarti kekurangan ikan. Wilayah B sama wilayah C sama-sama surplus ikan, tetapi minus sayuran. Jadi mereka kekurangan sayuran semuanya. Tapi di sini dilihat garisnya ada yang putus-putus, ada yang tidak putus-putus. Nah, yang putus-putus itu menandakan interaksi yang lemah, sedangkan garis yang tidak putus-putus ini menandakan interaksi yang kuat. Nah, bisa dilihat apa? Bisa dilihat kenapa ini lebih kuat? Karena jaraknya dengan wilayah A itu lebih dekat. Jadi, melemahnya interaksi antar ruang itu karena jarak. Jaraknya semakin jauh, otomatis interaksinya akan semakin lemah. Berbeda dengan jaraknya yang semakin dekat. Gitu ya. Kita lanjut contoh lain dari interaksi antar ruang. Nah, contohnya hutan berbatasan dengan sungai bisa karena mereka saling berinteraksi. Sungai itu bisa ada terus karena hutannya terjaga. Kalau hutannya tidak terjaga, maka sungainya bisa kekeringan dan kalau musim penghujan bisa terjadi banjir. Nah, yang kedua, ada pertukaran informasi antar negara melalui televisi. Itu juga bentuk interaksi antar ruang. Kemudian interaksi sungai dengan sawah juga bisa berupa bentuk interaksi antar ruang. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Semoga tidak ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat Budiah melalui WhatsApp ya. Nah, yang selanjutnya adalah memahami tempat atau ruang melalui peta. Nah, peta adalah, oke, jangan salah ya, kita membicarakan ini ya, gambar ini, itu bahasanya peta, bukan peta ya. Jadi pakai e, peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar atau kertas yang diskalakan atau diperkecil dari ukuran sebenarnya. Jadi tidak mungkin kita akan menggambar bumi dengan ukuran kertas yang sebesar bumi. Agar gambar itu masuk, maka harus dikecilkan atau diskalakan. Nah, ini contoh peta ya. Budiah ulangi, ini bacanya bukan peta, tetapi peta. Pakai e ya, peta. Ini contohnya adalah peta Indonesia. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua.
Oke, lanjut saja. Nah, kita akan membahas tentang komponen peta. Komponen peta itu adalah unsur-unsur yang harus ada pada sebuah peta. Peta yang baik adalah peta yang bisa dibaca oleh pembacanya. Jadi, kalau tidak ada unsurnya, tidak ada hal-hal yang Budia tuliskan di sini, itu tidak akan bisa dibaca. Yang pertama ada judul. Judul petanya nanti judul apa? Gambar yang digambarkan di peta itu gambar daerah mana? Harus ada tulisannya ya, judulnya di mana. Kemudian ada skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jadi dibandingkan, oh di peta ini 1 cm, tapi kalau di bumi sebenarnya 1 cm di peta itu berapa sih jaraknya gitu. Itu namanya skala. Skala ada 2, yaitu skala garis dan skala angka. Kemudian kita ke selanjutnya ada orientasi atau arah mata angin yang menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Biasanya arah utara itu ditunjukkan dengan daerah atas ya. Atas itu untuk utara, bawah itu untuk selatan, kanan untuk timur, dan kiri untuk barat. Kemudian ada yang keempat simbol peta. Simbol bisa merupakan titik, garis, dan juga area. Nanti kita akan belajar juga ada koordinat atau garis astronomis, garis yang menunjukkan garis lintang dan garis bujur suatu tempat pada peta. Kemudian ada inset. Inset itu peta kecil untuk menunjukkan lokasi peta dengan wilayah di sekitarnya. Legenda adalah penjelasan keterangan dari simbol peta. Kemudian yang ke-8 ada sumber peta. Kita lihat dulu contohnya ya. Budia sudah menyiapkan contoh. Ini ada contoh peta yang Budia buat saat kuliah dulu ya. Jadi ini kita akan bahas tentang komponen peta. Ini ada angkanya ya. Yang pertama 1 itu peta poligon Tesen curah hujan Kabupaten Purworejo. Nah, ini yang namanya judul. Oke. Ini namanya judul. Kemudian nomor 2 itu ada kayak kincir angin ya, ada huruf U-nya, berarti itu artinya adalah orientasi atau arah mata angin. Nah, yang ketiga ini ada tulisan skala. Ya, ini yang tadi Budia bilang. Ini garis ini namanya skala garis. Yang tulisan ini namanya skala angka. Kita lihat, nah ini skala. Skala tadi ada skala garis dan skala angka. Kemudian nomor 4, ini adalah legenda. Nah, legenda ini adalah penjelasan dari simbol-simbol yang ada di peta ini ya. Simbolnya adalah pakai warna. Misalkan warna merah itu artinya adalah curah hujan sangat tinggi. Kalau warna hijau berarti curah hujan sangat rendah. Ini penjelasan dari simbol-simbol yang ada di peta. Titik ini tuh apa tuh? Titik hitam ini ya. Titik hitam itu ternyata titik stasiun hujan. Jadi penjelasan dari simbol-simbol yang ada di peta ini itu dijelaskan oleh legenda. Paham ya? Kemudian yang kelima adalah inset. Ini ya, tadi Budia bilang inset itu peta kecil. Ini peta kecil ya. Untuk menjelaskan lokasi di mana sih sebenarnya peta yang besar ini, lokasinya di mana? Oh, lokasinya itu yang merah kecil ini. Jadi ini namanya Kabupaten Purworejo. Oh, ternyata Purworejo di bagian selatan Pulau Jawa ya. Di selatan bagian Jawa Tengah gitu lah. Ini namanya inset tadi ya. Inset. Kemudian yang nomor 6 adalah sumber. Sumber petanya dari mana? Nomor 7 pembuatnya. Nomor 8 garis astronomisnya ya. Garis astronomis ini kalau bisa dilihat ada angka, ada garis ya. Kalau bisa dilihat lebih detail, ini ada garisnya. Garis ini namanya garis astronomis.
Ya, ini garis tepi itu komponen tambahan dan lettering itu cara penulisan. Paham ya? Nah, kita lihat tadi di petanya, yang peta Indonesia yang pertama. Ini ada judul dan skala. Judulnya adalah Indonesia, peta Indonesia. Oke, sudah ada judulnya, bisa dibaca. Kalau kamu orang luar negeri tidak tahu Indonesia, berarti ini kamu lihatkan saja peta ini, kayak gitu ya. Oh, ini judulnya Indonesia, berarti ini peta Indonesia. Yang ini garis ini adalah skala ya. Jadi ini skala. Kemudian ini ada inset. Ini Indonesia letaknya di mana? Nah, ini. Ini Indonesia ya. Letak di sekitarnya itu di mana? Ditunjukkan oleh inset. Yang ditandai merah ini adalah Indonesia. Kemudian ada garis astronomis atau garis koordinat. Ini ada garis ya, garis ekuator. Itu bisa dilihat ada garis astronomisnya. Kemudian simbol peta ini ada titik, artinya apa? Warna kuning artinya apa? Warna hijau artinya apa? Ini simbolnya. Wilayah Indonesia disimbolkan dengan gambar dan titik. Nah, penjelasannya ada di legenda. Jadi, peta ini sudah sesuai dengan komponen peta, hanya kurang satu, yaitu tidak adanya apa ya? Tidak ada arah mata angin. Di sini tidak ada orientasinya, harusnya ada orientasi. Jadi peta yang bisa dibaca dengan baik dan benar harusnya ada orientasinya dan komponen yang lainnya. Paham ya sampai sini ya? Jadi itu apa namanya terkait komponen peta, ruang dan juga komponen peta. Sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ke Budiah melalui WA. Silahkan bisa berdiskusi jika memang ada yang ditanyakan. Itu saja dari Budiah. Terima kasih. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ya. Budiah akhiri. Jika banyak kesalahannya mohon maaf. Silahkan bisa belajar bersama. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah, selalu cuci tangan, kemudian berdoa kepada Allah. Itu saja dari Budia. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.